Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinita Dila. Pada pertemuan kali ini saya akan menceritakan kisah tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Sejak turunnya wahyu kedua, Nabi Muhammad SAW secara berturut-turut menerima wahyu berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengajak dan menyeru kepada umat secara terang-terangan untuk memeluk agama Islam. Dengan adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, Nabi Muhammad SAW langsung melakukan ajakan dan dakwah di depan orang banyak. Dakwah yang disampaikan dan diserukan Nabi Muhammad SAW tersebut berisi ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dengan suara yang indah, lantang dan tegas, sehingga dapat menawan hati orang yang mendengarnya. Dakwah secara terang-terangan ini dimaksudkan oleh Nabi Muhammad agar masyarakat Mekah mengetahui kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, masyarakat Mekah akan berpikir dan tertarik untuk memeluk agama Islam. Suatu hari, Nabi Muhammad menyeru dan mengumpulkan masyarakat kota Mekah di Bukit Safa. Setelah masyarakat Mekah berkumpul di Bukit Safa, Nabi Muhammad SAW lalu berpidato di hadapan mereka dengan tegas, lantang, dan bijaksana. Nabi Muhammad menyerukan dan mengajak agar masyarakat Mekah hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, serta beliau menyerukan agar masyarakat Mekah segera menjauhkan diri dan tidak lagi menyembah berhala-hala seperti Tuhan-Tuhan mereka. Saat itu, di antara masyarakat Mekah yang mendengar dan menyimak ajakan dan seruan Nabi Muhammad SAW tersebut, ada yang langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama Islam. Namun, demikian juga ada sebagian dari mereka yang menolak dan tidak menerima ajakan Nabi Muhammad SAW tersebut, terutama yang bernama Abu Lahab. Mendengar ajakan dan seruan Nabi Muhammad untuk hanya menyembah Allah dan mengakui dirinya sebagai Rasulullah di Bukit Safa, Abu Lahab merasa sangat tidak senang dan langsung marah-marah di hadapan Nabi Muhammad. Abu Lahab langsung menghina dan mencela Nabi Muhammad SAW dengan sangat sombongnya. Sambil marah-marah, Abu Lahab berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, hanya untuk itukah engkau panggil kami kemari? Celakalah engkau." Setelah beberapa lama Abu Lahab menghina dan mencela Rasulullah, kemudian turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu Allah yang turun tersebut adalah surah Al-Lahab. Surah tersebut berisikan kutukan Allah kepada Abu Lahab dan istrinya. Allah mengatakan bahwa tempat mereka adalah neraka. Pada umumnya, kaum kafir Quraisy Mekah tidak senang menerima kehadiran dan seruan Nabi Muhammad SAW untuk menolak serta memusuhi Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya, kaum kafir Quraisy Mekah tidak senang menerima kehadiran dan seruan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Sebagian besar kaum kafir Quraisy sangat membenci dan menolak serta memusuhi Nabi Muhammad SAW. Di antaranya tersebut yang membenci dan memusuhi Nabi Muhammad SAW adalah Abu Lahab. Abu Lahab sentiasa menghasut kaum kafir Quraisy Mekah untuk membenci dan menolak ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, bahkan Abu Lahab telah menghasut paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib, untuk melarang Nabi Muhammad SAW berdakwah dan menyiarkan agama Islam kepada penduduk Mekah. Abu Lahab mengancam Abu Thalib apabila tidak melaksanakan keinginannya, ia akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Suatu hari, paman Nabi Abu Thalib berusaha membujuk dan mengajak Nabi Muhammad SAW agar berhenti berdakwah dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Mekah.
karena ia mendapat tekanan dan ancaman dari masyarakat kafir Quraisy Mekah. Setelah mendengar ajakan pamannya, Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai pamanku, seandainya matahari diletakkan di atas tangan kananku dan bulan diletakkan di atas tangan kiriku agar aku berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan menghentikannya sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku kemenangan atau binasa dalam berjuang." Seruan dan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Mekah yang memeluk agama Islam semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Keadaan tersebut membuat kaum kafir Quraisy semakin marah dan memusuhi serta membenci Nabi Muhammad SAW. Mereka menyuruh Abu Thalib untuk melarang Nabi Muhammad berdakwah menyebarkan agama Islam. Kalau tidak, mereka mengancam akan mengusir atau membunuhnya. Di hari berikutnya, kaum kafir Quraisy datang kembali dengan membawa seorang pemuda yang tampan bernama Amrah bin Walid. Mereka berkata kepada Abu Thalib, "Karena Nabi Muhammad SAW mengganggu ketentraman, kami ganti saja dengan pemuda ini." Kemudian Nabi Muhammad SAW dibunuh saja. Mendengar ucapan kaum kafir Quraisy pada saat itu, dengan tegas dan berani, Abu Thalib menjawab, "Kamu serahkan anakmu untuk aku pelihara, sedangkan anakku kamu bunuh begitu saja. Pergi dari sini, aku tak sudi menyerahkannya." Setelah kaum kafir Quraisy tidak berhasil melakukan berbagai tekanan-tekanan kepada Nabi Muhammad SAW dan Abu Thalib, mereka mengirim seseorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah menghadap dan membujuk Nabi Muhammad SAW dengan penawaran yang sangat menarik. Utbah bin Rabi'ah berkata dengan lembut, "Hai Muhammad, bila kamu menginginkan harta kekayaan, saya sanggup menyediakannya untukmu. Bila kamu menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi seorang raja. Dan apabila kamu menginginkan seorang wanita cantik, saya sanggup mencarikannya, dengan syarat kamu mau menghentikan dakwah itu." Lagi-lagi Nabi Muhammad SAW menolak bujukan tersebut dengan bijaksana dan tegas. Ancaman dan tekanan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy sentiasa mengalami kegagalan. Namun demikian mereka tidak pernah berhenti untuk menghina dan mengancam Nabi Muhammad SAW. Suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat di dekat Ka'bah, datanglah Abu Jahal dengan membawa batu yang besar. Batu besar tersebut akan dijatuhkan ke kepala Nabi Muhammad SAW pada saat bersujud. Tiba-tiba Abu Jahal melihat seekor unta besar yang ingin menerjangnya. Abu Jahal lari dengan sangat ketakutan. Hasil dakwah secara sembunyi-sembunyi diawali dengan masuknya Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Sabit. Kemudian disusul dengan yang lain sehingga berjumlah 29 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Dan tahap kedua yang berdakwah secara terang-terangan yang memeluk agama Islam lebih banyak lagi, yaitu sebanyak 182 orang. Perkembangan Islam semakin pesat dan membuat kafir Quraisy semakin menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, antara lain yaitu dengan jalan menyiksa hamba sahaya atau para budak dan orang-orang miskin yang memeluk agama Islam. Di antara para budak yang disiksa oleh tuannya adalah Bilal bin Rabah, yaitu budak dari Bani Umayyah bin Khalaf. Karena Bilal masuk Islam, majikannya marah dan Bilal diikat dengan tali. Kemudian ia diseret ke jalan yang besar. Badannya dibentangkan dan digencet dengan batu besar sambil diancam akan dibunuh.
Bilal disuruh meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala. Selain Bilal bin Rabah, sahabat lain keluarganya juga mendapat siksaan adalah Sumayyah ibnu Ammar bin Yasir dan seluruh keluarganya. Mereka disiksa oleh Abu Jahal. Sumayyah ditusuk tubuhnya hingga meninggal seketika, sedangkan keluarganya yang lain dipanggang di atas api yang menyala-nyala. Nah, begitulah kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.